Baik, selamat datang. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan melakukan sebuah penelusuran mendalam ke dalam patofisiologi artritis reumatoid, atau yang sering kita singkat sebagai RA. Jadi, kita akan melihat kondisi ini sebagai sebuah penyakit autoimun, di mana sistem pertahanan tubuh kita yang seharusnya melindungi, malah berbalik dan secara keliru menyerang jaringan tubuhnya sendiri, terutama di area persendian. Nah, ini adalah peta jalan investigasi kita. Kita akan mengupas proses penyakit yang sangat kompleks ini melalui 6 tahapan kunci. Mulai dari apa definisinya, pemicunya, sampai akhirnya bagaimana kerusakan itu terjadi. Mari kita mulai saja. Oke, mari kita mulai dari yang paling fundamental. Pertama-tama, sangat penting untuk kita definisikan dulu apa itu artritis reumatoid. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana membedakannya dari jenis artritis lain yang mungkin lebih sering kita dengar. Perbedaan yang paling mendasar itu ada di akarnya. Coba kita lihat. Artritis reumatoid adalah sebuah serangan autoimun. Sistem kekebalan tubuh menjadi agresornya. Ini jelas sangat berbeda dengan osteoartritis, yang pada dasarnya adalah kondisi degeneratif ya, semacam aus karena pemakaian sendi seiring berjalannya waktu. Jadi, RA ini bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan sebuah interaksi yang kompleks. Di satu sisi, ada faktor kerentanan genetik, terutama yang berkaitan dengan gen HLA-DRB1. Lalu di sisi lain, ada pemicu dari lingkungan. Dan yang paling signifikan, yang sudah terbukti secara ilmiah, adalah merokok. Nah, sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Semua ini berawal dari sebuah kasus salah identitas di level molekular. Di sini, sistem imun kita kehilangan kemampuannya yang sangat krusial untuk membedakan mana kawan, yaitu diri sendiri, dan mana lawan atau penyerang asing. Coba bayangkan sebuah proses di mana protein normal di dalam tubuh kita bentuknya sedikit diubah. Proses biokimia yang menjadi pusat kesalahan ini namanya sitrulinasi. Sebuah enzim namanya PAD mengubah salah satu blok bangunan protein, yaitu arginin, menjadi sesuatu yang baru, namanya sitrulin. Nah, perubahan yang tampaknya kecil ini ternyata punya konsekuensi yang luar biasa besar. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana sebuah pemicu eksternal, misalnya asap rokok, bisa memicu rentetan kekacauan di dalam tubuh. Stres ini mengaktifkan enzim PAD tadi, yang kemudian memodifikasi protein tubuh kita. Nah, pada individu yang punya bakat genetik, sistem imun yang seharusnya melindungi, kini malah melihat protein yang sudah termodifikasi ini, kita sebut neoantigen, sebagai sebuah ancaman yang harus dimusnahkan. Kesalahan identifikasi ini kemudian dengan cepat mengerahkan seluruh sistem imun adaptif. Sel penyaji antigen seolah-olah membunyikan alarm. Mereka memberitahu sel T yang bertindak sebagai komandan lapangan untuk mengaktifkan sel B. Dan sel B inilah yang kemudian berubah menjadi sel plasma dan mulai memproduksi senjata-senjata spesifik, yaitu autoantibodi seperti rheumatoid factor dan ACPA yang jadi penanda khas penyakit ini. Oke, mari kita lihat kelanjutannya. Setelah pasukan imun ini diaktifkan, mereka tentu tidak tinggal diam. Mereka akan bermigrasi ke lokasi target, yaitu lapisan sendi, dan mengubahnya dari jaringan pelindung menjadi jaringan agresor yang sangat merusak. Coba Anda perhatikan betapa kontrasnya ini. Sinovium yang sehat itu adalah selaput yang tipis dan elegan, fungsinya melumasi sendi. Tapi pada RA, lapisan ini diserbu oleh sel-sel imun, membuatnya jadi menebal secara drastis. Proses ini disebut hiperplasia dan bahkan menumbuhkan pembuluh darah baru untuk menyokong pasukan penyerang ini. Jaringan sinovial yang sudah berubah secara patologis ini, sekarang kita beri nama panus. Anggap saja panus ini sebagai agen utama penghancuran di dalam sendi. Ini bukan lagi jaringan pelindung, tapi sudah menjadi sebuah massa agresif yang secara aktif menyerang dan menghancurkan struktur sendi yang sehat. Dan di dalam panus, ada satu jenis sel yang jadi pemain utamanya. Namanya fibroblast-like synovicytes atau FLS. Sel-sel ini bisa dibilang mengalami transformasi yang ganas. Mereka berkembang biak tak terkendali, mirip sel kanker, mereka menolak untuk mati, dan yang paling parah, mereka memproduksi enzim-enzim yang secara harfiah memakan tulang rawan di sekitarnya. Serangan ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ada koordinasi melalui serangkaian pesan-pesan kimiawi yang kita sebut sitokin. Sitokin ini tidak hanya memperkuat serangan di sendi, tapi juga menyebabkan peradangan yang menjalar ke seluruh tubuh.
Kalau kita harus menunjuk satu jenderal dalam perang ini, maka dia adalah TNF-alpha. Sitokin ini adalah koordinator utama yang mengatur hampir setiap aspek dari proses peradangan di RA, baik yang terjadi di dalam sendi maupun di luar sendi. Nah, yang bekerja sama dengan TNF-alpha adalah interleukin 6 atau IL-6. Perannya adalah memperkuat pesan. IL-6 ini memerintahkan hati untuk memproduksi penanda peradangan sistemik seperti CRP dan juga terus mendorong sel B untuk membuat lebih banyak lagi autoantibodi. Ibaratnya terus menambah bensin ke dalam api. Jadi, poin krusialnya adalah ini bukan proses yang berjalan lurus, melainkan sebuah lingkaran setan. Sitokin yang dilepaskan satu sel akan memicu sel lain untuk melepaskan lebih banyak sitokin. Ini menciptakan sebuah siklus peradangan yang terus-menerus dan menghancurkan dirinya sendiri. Sangat sulit untuk diputus tanpa intervensi medis. Sekarang, kita tiba di tahap akhir yang paling merusak dari proses ini, yaitu kerusakan permanen pada struktur sendi. Kita akan lihat dua mekanisme utama bagaimana panus menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Erosi tulang dan degradasi tulang rawan. Untuk bisa memahami erosi tulang, kita perlu kenal istilah osteoklastogenesis. Ini adalah istilah teknis untuk proses pembentukan sel-sel penghancur tulang. Dalam kondisi normal, proses ini sangat diatur ketat. Tapi pada RA, proses ini seolah-olah dibajak oleh peradangan. Nah, slide ini menggambarkan dengan jelas bagaimana peradangan bisa langsung menyebabkan kerusakan. Sel-sel imun yang meradang ini melepaskan molekul sinyal yang disebut rank L. Anggap saja rank L ini seperti sebuah surat perintah yang menginstruksikan sel-sel calon untuk berubah menjadi osteoklas, si penghancur tulang. Osteoklas ini kemudian aktif melarutkan tulang, menciptakan lubang-lubang erosi yang khas kita lihat pada RA. Sementara tulang diserang oleh osteoklas, tulang rawan menghadapi ancaman berbeda. Sel FLS yang agresif di dalam panus tadi melepaskan semacam bom enzimatik yang kita sebut matrix metalloproteinases atau MMPs. Enzim-enzim inilah yang secara langsung mencerna dan menghancurkan matriks kolagen, yaitu bahan yang memberi kekuatan dan kelenturan pada tulang rawan kita. Kita sudah menyelesaikan perjalanan kita menelusuri jalur patofisiologi yang rumit ini. Sekarang, mari kita satukan semua pemain kunci dan proses penting tadi ke dalam sebuah ringkasan akhir yang jelas, supaya pemahaman kita semakin kuat ya. Kalau kita rangkum para pelaku utamanya, gambaran besarnya jadi sangat jelas. Sitrulinasi adalah percikan apinya, panus adalah mesin penghancurnya, TNF-alpha bertindak sebagai jenderalnya, dan rank L adalah surat perintah eksekusi untuk tulang. Memahami peran spesifik dari masing-masing komponen ini adalah kunci untuk memahami penyakit ini secara utuh. Pada akhirnya, pemahaman mendalam yang sudah kita bahas ini punya tujuan yang sangat praktis. Dengan kita mengetahui siapa musuh kita sampai ke tingkat molekuler, kita bisa merancang terapi yang lebih cerdas, yang secara spesifik menargetkan jalur-jalur ini. Dan ini tentu memberikan harapan untuk menghentikan kerusakan dan meningkatkan kualitas hidup para pasien. Jika Anda merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, kami tentu mengundang Anda untuk berlangganan kanal Ruang Dosen. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan terakhir, silakan klik tombol suka dan bagikan video ini jika Anda merasa ini bisa membantu menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih.